Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat tutorial aplikasi web dengan form input ke database. Nah, kan biasanya di website itu biasanya create sama create, read, update, sama delete kan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat mengenai CR-nya aja atau create sama nge-read. Oke, di sini pertama saya menggunakan Laravel dari Laragon. Oke, kita bakal klik kanan di sini. Terus kita ke Quick App Laravel. Kita masukin nama projectnya, misalnya create, nama projectnya ya create sama create. Kalau udah oke. Oh, nggak boleh create read. Nah, jadi otomatis terbuat database create read namanya, terus running projectnya ditunggu aja. Nah, nanti ada pop up kayak Windows security gitu. Kalian ACC aja atau kalian yesin aja. Nah, nanti kalau udah berhasil nanti tampilannya kayak gini. Kalau udah, kalian exit aja dari sini. Terus kita buka Laragon, kita hidupin ya. Kita ke Nah ini kan tampilan awalnya ya. Nah, sekarang kita buka ini di VS Code. Kita cari di Laragon, berarti ya, di Laragon www. Nah, yang ini. Ini kita klik ini cmd. Kita kode titik. Itu versi cepatnya aja. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ada beberapa folder. Saya harap kalian udah ngerti foldernya untuk apa. Jadi sebenarnya kita bakal main di web. Kita main di sini di roots-nya buat ngatur webnya. Terus kita buka kayak gini dulu aja. Nah, terus ini kan kita udah setup awal ya. Nah, sekarang kita mau buat koneksi ke database. Nah, kita klik CTRL-J buat buka terminal. Nah, kita ketikkan perintah php artisan make migration. Ini nama filenya, nama database-nya, create data table ya. Terus ini komentar sih, gitu aja. Kalau udah kita enter, nanti dia bakal kebuat di database ini. Tungguin aja. Nah, udah sukses ya. Berarti dia dikasih tahu nih alamatnya di mana. Database Migration 2025. Berarti yang ini kan, yang kita baru. Tutup dulu aja. Nah, ini yang kita perintah yang kita tulis tadi. Nah, isinya apa? Kita edit isinya nih. Nah, ini kan skemanya ya. Skema biar kebuat otomatis database-nya. Nah, ini kita isi terserah kita. Nah, dalam kasus ini saya mau skemanya itu isinya ada apa aja. Yang penting yang pertama ada ID, terus ada string. Ini saya copy aja. Nah, table ID, terus ini namanya string. Nah, string, terus nama, terus juga ada teks. Ini maksudnya teks ini tipe datanya teks, terus namanya alamat gitu ya misalnya. Terus ada NIK misalnya, berarti kan ID ya, ID. Terus string aja deh, string NIK, terus maksimal 16, terus juga harus unique
ini Q. Ini terus udah, kayaknya udah deh, ini aja deh. Ini aja isinya. Nah, ini maksudnya apa? Nanti bakal, oh ini ada error. Bentar. Oh itu, sabar. Ini ada error. Nah, oke. Nah, nanti ini bakal otomatis kebuat di database kita di Laragon ya. Nah, kita jalanin dulu. Kita buka terminalnya lagi, kita php artisan migrate. Nah, ini untuk jalanin perintah migrasi. Nanti kita cek deh. Oh, bentar. Kita no dulu. Kita kan mau pakai Laragon ya. Tadi itu peringatan buat MySQL. Jadi karena kita mau pakai Laragon, kita ke env. Nah, ini kita ganti MySQL Laravel local. Oke, ini biarin aja. Ini udah MySQL. Nah, nama database-nya samain sama nama ini. Create gitu aja. Coba kita artisan migrate. Nah, kita samain ya sama nama projectnya apa. Kalau udah, kita buat modelnya sekarang. Kita balik, ini kita hapus aja, nggak apa-apa. Ini biarin. Kita buka terminal lagi. Perintah selanjutnya adalah membuat model. Jadi kan singkatnya Laravel ini modelnya MVC ya. Model, view, sama controller. Sekarang kita mau buat model, yaitu php artisan make model, misalnya data. Ini buat nyimpen data-data gitu. Kalau udah kita enter. Nanti dia bakal dikasih tahu path-nya di mana. Di path-nya ada di app. Di close semua. App, terus ada models, terus ada data. Nah, ini yang baru. Yang ini yang baru. Kita tutup aja. Nah, apa sih isi dari data ini? Nah, isi dari data ini adalah data yang ada di sini yang bisa diisi. Nah, kita contohin. Di sini ada extend model, factory. Nah, kita tambahin di bawah sini aja. Ini nama protected. Aksesnya protected, terus fillable. Fillable ini yang bisa di-fill. Kita masukin array gini ya. Sorry. Nah, isinya apa aja? Kita isinya nama. Kan kita punya nama ya. Nama, alamat nih. Nama, alamat, sama NIK. Pastiin sama semua ya nama. Besar kecilnya. Biar bisa dimasukin. Bisa dieksekusi lah. Nah, kalau udah buat database, udah. Membuat model udah. Sekarang kita yang terakhir adalah buat controllernya. Kita pakai perintah php artisan make controller. Namanya apa? Kan kita punya data ya. Nah, kita buat namanya itu data controller aja. Biar tahu kalau data ini dikontrol sama data controller. Kalau udah kita enter. Nah, nanti dikasih tahu path-nya di HTTP. Kita close dulu aja biar enak. Berarti kita masuk ke app, HTTP. Ini controller. Nah, kita punya controller baru yang namanya data controller. Nah, isinya apa? Jadi isi di sini untuk mengontrol alur datanya. Nah, kita sebentar, saya cek dulu ini. Oke, benar ya. Oke, kita buat fungsi. Di sini maksudnya data controller ini mengatur alurnya lah. Nah, kita coba buat fungsi baru ya. Kita buat di dalam kelas ini. Jadi tipe datanya, tipe aksesnya public function. Nah, kita buat fungsi kan public function, namanya apa? Namanya bebas. Kita masukin index saja.
karena ya indeks biasanya pakai indeks sih kalau buat yang pertama, fungsi pertama gitu. Indeks, terus indeks ini fungsinya mau ngapain? Saya mau fungsi indeks ini nge-return view. Return view. Nah, view dari apa? Nanti saya mau buat file namanya index juga, index. Tuh. Maksudnya index, nanti ada file baru yang namanya index.html. Nah, itu isinya kode kita nanti. Sudah, terus kita buat fungsi lagi, public function. Nah, public function yang kedua, ini fungsinya untuk nge-store. Maksudnya nge-store data ya, store. Saya namanya store, biar enak, sorry. Namanya buat fungsinya nge-store. Nah, terus kita masukin parameternya. Parameternya apa? Kita request. Maksudnya ini apa? Jadi kita bakal minta semua minta semua inputan lah istilahnya. Terus kita perlu validate dulu. Validate. Sorry. Ini nama variabel namanya validated. Terus dia ngapain? Dia bakal required string max 256 jadi. Nah, terus ada variabel sorry. Tipe ya. Terus sebentar. Ini saya lupa tambahin request-nya. Sorry. Nah, kita perlu request-nya, request validated fungsinya, terus kita bisa masukin array. Nah, baru kita kasih nama. Nama dia nunjuk, dia membutuhkan required, maksudnya itu required itu penting lah, diperlukan lah, atau dibutuhkan. Terus ada alamat. Alamat ini dia required juga. Required, terus tipe datanya apa? Alamat tadi stringnya. Nah, terus ada nik required juga. Required, terus tipe datanya string kan, string semua ya yang saya pakai. String itu size-nya harus 16. Size-nya harus 16, terus harus unique. Harus unique, terus data unique. Gitu ya. Ini harusnya nggak error sih. Oke, terus kita ke bawah sini data. Nah, kita bakal ngambil dari data ini, maksudnya data ini titik 2 create apa? Create validate. Nah, nanti ini datanya disetor. Kalau udah titik koma jangan lupa. Terus di bawah lagi return. Oh ya, sebelum itu saya belum nambahin kayaknya. Nanti deh. Return redirect dari apa? Dari slash with messages. Ini kalau misalnya berhasil ya. Proses misalnya ada pesan data berhasil disimpan. Nah, ini kenapa? Ini kan nggak ke define ya fungsi ini buat apa. Nah, kita perlu nambahin yang dari sini. Kita perlu nambahin modelnya. Jadi kita include aja, kita use
use app / data ini ada di mana nih? App models ya. Model / data. Nah, harusnya create. Oke. Oke, ini harusnya udah benar. Oh, ini nggak ke use ya? Tapi harusnya udah benar sih. Ya udah benar, kita biarin dulu aja. Kita lanjut ke rutenya sekarang. Nah, rutenya kita ngapain di sini? Kita bakal nambahin rute baru. Ini kita hapus aja nggak apa-apa, karena kita mau nambahin rute baru. Oke, sebelum itu kita use dulu. Use apa? Kita bakal ngambil data controller. Kita ke app. Nah, ini maksudnya apa? Biar maksudnya kehubung nih web ini dengan data controller ini. Nah, alamat data controller ini ada di mana? Kita hover aja nih, app http controller data controller. Berarti app http controllers data controllers. Nah, tidak hubung. Ini kenapa dia warnanya redup? Berarti nggak kepake. Istilahnya gitu. Oke, nanti aja. Nah, terus kita tambahin rutenya. Ini di apa saja, nggak apa-apa. Oh shit. Nah, tambah rute baru nih. Nah, ini kali ini kita bakal ngatur rute. Kalau diklik ini pindah kemana, kalau diklik itu pindah kemana. Nah, yang pertama di get dulu. Oh, rute get ya. Jadi rute itu ada get, post. Get berarti nge-get, ngambil gitu. Kalau post berarti posting atau munggah. Nah, ini misalnya kalau di get ini terus dia bakal ke data controller dulu. Dan terus titik 2 pas. Habis itu kita bakal ke index. Index ini belum kita buat filenya. Ini harusnya nggak error, oke. Terus kita buat rute lagi. Nah, rute kali ini kita buat nge-get. Nge-post, sorry. Terus dia bakal kita panggil si fungsinya, itu store. Yang tadi kita buat ya, yang store. Terus di mana sih store ini? Kita lihat di sini. Di store itu ada di data controller yang ini. Data controller 3.2 kelas. Nah, terus kemana? Ke store. Ke store. Nah, terus kita misalnya mau ngasih nama juga boleh. Ini buat nama aja ini. Misalnya apa namanya? Data titik store gitu misalnya. Ini nama aja yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu nulis store terus. Biar lebih jelas kita pakai data titik store. Ini cuma nama aja. Nah, kalau udah kita bakal ngebuat view-nya. Kita untuk ngebuat view kita ke resource, ke view sini. Nah, ini kan welcome blade PHP ya, kita hapus aja nggak apa-apa. Kita delete. Ya, kita delete. Nah, view-nya kosong sekarang. Saya mau namanya index.blade.php. Nah, isinya apa? Jadi saya sudah nyiapin isinya. Jadi isinya bakal seperti ini. Isinya ini. Oke, jadi isinya ini. Nah, pastikan kalau kalian menggunakan Laravel, kalian menambahkan token ini di dalam formnya. Dalam formnya itu tambahin token ini. Nah, sebenarnya intinya itu ada di form ini aja. Sisanya styling. Nanti deh. Sisanya styling. Nah,
Ini maksudnya apa? Jadi action ini isinya kemana data ini bakal dikirim. Nah, metode ini berarti fungsi dari form ini buat apa? Ini kan buat ngepost ya, buat nge-create data baru kan. Berarti kita pakainya post. Nah, terus dia bakal kemana ke root data titik store. Nah, data titik store yang ini. Ini kan nama tadi. Jadi dia bakal fungsinya nge-store data. Oke, sebentar. Oh ya, kita cek dulu. Oh ya, di sini saya ada kurang titik 2 ya. Oke, ini harusnya udah benar. Nah, terus selanjutnya kita cek apakah ini udah benar rutenya. Dia bakal ke store ngakses di sini, dia bakal ngecek di sini, terus cek nge-store datanya di sini. Nah, terus kita bakal jalanin aplikasinya. Buka terminal kalian, tambahin yang baru aja biar nggak berantakan. Kita pakai perintah php artisan serve. Enter. Nah, kita klik control terus plus. Nah, di sini udah ada form dari Bootstrap ya. Nah, misalnya kita mau ngetes nih isi datanya apa. Oh ya, sebelum itu saya buka database dulu. Oh, sorry. Mana ya? Ini. Nah, ini kan. Misal saya mau ngisi nih. Misalnya namanya John. Channel. Alamat di Unila misalnya. Nicknya harus 16 ya. 16 digit. Misalnya ini. Kita simpen deh. Nah, kita cek apakah beneran ke store. Jadi bener ya. Jadi datanya berarti kalau berhasil ke store, berarti benar. Nah, terus kita sekarang mau lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya, kita tutup dulu terminalnya. Nah, kita bakal ke data controller dulu. Nih, kita kesini lagi. Terus kita buat fungsi baru nih. Di bawah sini aja deh. Nah, ini fungsinya buat nge-show. Public function show gitu ya. Nah, buat nge-show kan. Nah, kita buat variabel namanya data. Variabel data, dia bakal contain data titik-titik all. Jadi semua yang ada di dalam sini maksudnya. Terus dia bakal return view. View dari siapa? View dari show. Nanti kita buat untuk nge-show-nya. Ini file baru. Show blade php. Tapi nanti kita kasih compact ke isinya data. Data ini maksudnya yang ini. Kalau udah jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah kayak gini kita ke rutenya dulu. Kita udah buat ini kan show. Kita ke rutenya dulu. Sekarang saya mau nambahin rute baru. Jadi ada rute, dia fungsinya buat nge-get si data. Dari mana data ini? Dari kelas data controller kan. Data controller dua kelas. Nah, terus di sini isinya show kan, fungsinya show. Terus kalau misalnya kalian mau ngasih nama juga boleh. Name misalnya data.show gitu ya. Kalau udah oke. Kalau udah berarti kita lanjut ke pembuatan view-nya. Jadi kita ke sini lagi. Kita ke ini di mana? Di view ya. Kita tambahin baru nih. Nambahin show.page.php. Itu saya udah buat juga di sini. Ini bebas kalian. Oh, bentar. Mana ini tulisannya? Oke, sebentar saya buat dulu kodenya.
sebentar ya. Oke, jadi anggap aja ini kode show-nya yang udah saya buat. Nih, jadi dia bakal, jadi intinya ya. Sorry. Jadi intinya kode ini buat nampilin data-datanya. Nih, jadi sini ada table class. Ini yang dari Bootstrap ya. Disediain dari Bootstrap. Jadi kita tinggal for each data as item. Nah, ini diambil dari data yang mana ya? Yang ini. Oh, sorry. Ya, yang ini. Terus item ini apa ya? Variabel baru buat ngeloopingnya. Items, nama, nanti bakal keluar nama, alamat, sama NIK. Nah, ini buat perulangannya. Nah, ini href buat kembali ke form awal. Oke, selanjutnya kita bakal ke index.html lagi. Oh ya, sebentar. Sebelum itu kita bakal coba untuk refresh. Nah, kita kan belum tahu nih. Kita mau ngecek nih. Oh, bentar. Jadi gini. Kita kan punya form input, ya kan? Tapi kita belum bisa ngelihat nih, nge-show. Nah, kita tambahin di fitur ini, misalnya kalau kita klik, dia bakal nampilin tabel datanya, gitu ya. Kita bakal ke index, terus kalian tambahin yang baru. Udah saya buat, sebentar. Nah, ini maksudnya di sini aja ya. Nah, ini singkatnya sih buat href aja ya, nih href. Hrefnya kemana? Ke data titik show. Kalau di webnya ke data titik show atau ke show. Di show itu di sini. Show itu yang ini. Ini maksudnya. Show ini. Dari data controller. Dari sini. Nah, kenapa bisa ke show? Karena jadi gini alurnya. Kita ini biar jelas deh. Nah, ini kan kalau kita klik yang terjadi di index.html itu gini. Index.blade.php itu gini. Begitu kita klik, dia bakal ke route-nya itu ke data titik show, ya kan? Nah, ada nggak? Pertama dicek dulu di web.php, ada nggak data titik show? Kalau kita lihat, ada. Yaitu di sini. Dia bakal ke fungsi show lewat data controller. Ini kita ke data controller, kita lihat ada nggak fungsi show. Ternyata ada. Fungsi show ini ngapain? Dia ngambil semua data, terus dia nge-return view dari show ini. Makanya kita bisa ngelihat show ini ntar. Gitu. Ini kalau kita lihat ya, kita klik, nah dia bakal kelihatan kayak gini. Kalau kita klik lagi, dia bakal kembali. Nah, jadi ini udah terhubung sama database yang ini ya. Nah, kita misalnya coba input lagi nih. Misalnya namanya Pur, alamatnya di Seputih Agung misalnya. Nicknya berapa ya? 12345 12345 6789101 16 digit ya. Kita simpan. Kita lihat di database masuk nggak? Refresh. Masuk kan? Kalau kita lihat di sini, kita klik, masuk juga. Nah, ini konsep dasar buat create. Ini create sama nge-read. Ini nge-read data. Gitu. Oke, sekian video dari saya. Itu untuk part 1-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.